15 kitab nasab tahun 350 Hijriah sampai 700 Hijriah. Cari nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'adim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, polemik tentang nasab Alawi dibahas di Nusantara ini sudah berbulan-bulan. Ini artinya sudah agak lama membahas tentang polemik Ba'alawi, para habaib di Nusantara. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan ikut serta untuk menguraikan tentang polemik nasab Ba'alawi di Indonesia. Kami mengajukan 15 kitab nasab. Jadi kami tawarkan nih 15 kitab nasab yang hendaklah dikaji oleh para ibtol dan para itsbat. Artinya orang-orang yang membatalkan nasab Bani Ba'alawi atau Ba'alawi para habaib di Indonesia, ya minimal 15 kitab ini menjadi rujukan. Kemudian orang-orang yang diibtol, yang dibatalkan nasabnya, hendaklah juga mempelajari 15 kitab ini minimal. Tetapi nanti ada pembandingnya. Ada beberapa kitab pembanding. Tetapi ingat nih, kitab-kitab yang dijadikan referensi, yang dijadikan rujukan, hendaklah kitab yang sezaman. Ya, sezaman artinya jangan terlalu jauh begitu. Karena nasabnya Ba'alawi di Indonesia ini disambungkan sampai kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib min Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan fokus untuk membahas tentang Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi lahir pada tahun 273 Hijriah. Kita menggunakan tahun Hijriah nih. Wafat pada tahun 345 Hijriah. Sekali lagi, wafat beliau pada tahun 345 Hijriah. Oleh sebab itulah kitab-kitab nasab yang kita gunakan diawali mulai dari tahun 350. 350 artinya 5 tahun setelah wafatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Jadi kita gunakan kitab yang ditulis oleh ulama yang wafat pada tahun 350 Hijriah sampai kepada tahun 700 Hijriah. Artinya ini panjang sekali. Bahkan kita bisa menggunakan kitab-kitab pembanding sampai tahun 900 Hijriah. Coba kita renungkan terlebih dahulu. Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada tahun 345 Hijriah, kalau seandainya misalnya nih ada di dalam kitab ulama yang ditulis pada tahun 400 Hijriah, 400 Hijriah, berarti jaraknya kurang lebih 55 tahun. Waktu 55 tahun itu lama dalam hal menulis nasab loh ya, bukan hanya sekedar tarikh sejarah, tetapi ini masalah nasab, ketersambungan nasab. Waktu 55 tahun itu sangat lama. Tetapi kita masih berikan kelonggaran
akan kita cari kitab-kitab para ulama sampai tahun 700 Hijriah. Para ulama di dalam kitabnya menuliskan bahwa auladu artinya adalah putra-putri dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, itu disebutkan 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Al-Husain. Ini 3. Oleh sebab itulah judulnya kita akan mencari nama yang dijadikan cantolan atau cangkokan, yaitu satu nama disebut Ubaidillah atau Abdullah. Apakah Abdullah ataukah Ubaidillah ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab nasab para ulama mulai dari tahun 350 Hijriah sampai tahun 700 Hijriah. Perhatikan di dalam layar kaca video Kutubul Ansabi, beberapa kitab nasab, ya ini kitab nasab yang ditulis oleh para ulama yang hidup pada tahun 350 Hijriah sampai 900 Hijriah. Ini kita perlonggar lagi nih. 350 Hijriah sampai 900 Hijriah. Yang pertama Alkitab, namanya Al-Ikhwah wal Akhwat. Ikhwah wal Akhwat, al-muallif yang disusun atau pengarangnya namanya Al-Imam Ad-Daraqutni, yaitu Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daraqutni yang wafat pada tahun 385. Nah, 385 ini kan di atasnya 350 nih. Ini sudah agak lama ya jaraknya dengan wafatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu 345 Hijriah. Ini harus diteliti, apakah dalam kitab Ikhwah wal Akhwat ini ada namanya Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Kemudian kitab yang kedua, Alkitab Sirrus Silsilati Al-Alawiyah fi Ansabis Sadati Al-Alawiyah. Al-Muallif pengarangnya yaitu Abu Nasr Al-Kilabadi Al-Bukhari yang wafat pada tahun 398 Hijriah. Kemudian yang kedua Alkitab Al-Inas bi Ilmil Ansab. Al-Muallif penyusunnya Al-Husain bin Ali bin Al-Husain Abul Qasim Al-Wazir Al-Maghribi yang wafat pada tahun 418 Hijriah. Kemudian yang keempat Alkitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Aqab. Al-Muallif penyusunnya yaitu Al-Ubaidili Abul Hasan bin Muhammad bin Ali yang wafat pada tahun 436 Hijriah. Kemudian yang kelima Alkitab Jamharatu Ansabil Arab. Al-Muallifnya Ibnu Hazm, yaitu Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Mulai dari kitab nomor 1 sampai nomor 5 ini silahkan dicari apakah ada nama Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Kemudian yang keenam Alkitab Al-Imbahu ala Qabailir Ruwah. Al-Muallifnya Abu Amr Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin Asim An-Namiri Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Kemudian kitab yang ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maka bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Kita juga akan mempertimbangkan kitab yang menjadi pembanding yang disebut-sebut sebagai nama kitabnya adalah Abnaul Imam fi Misra wa Syam, katanya ditulis oleh Ibnu Tobatoba. Sedangkan Ibnu Tobatoba itu banyak sekali. Karena Ibnu Tobatoba itu suatu marga, ya marga. Maka harus diteliti nih, apakah benar kitab yang berjudul Abnaul Imam fi Misra wa Syam ditulis oleh ulama yang bermarga Tobatoba. Kemudian bisa diteliti pula kitab yang disusun oleh Ibnu Inabah. Ibnu Inabah namanya Jamaluddin Ahmad Al-Irani, orang Iran, yang wafat pada tahun 828 Hijriah. Beliau Ibnu Inabah menulis 2 kitab nasab. Yang pertama Umdatut Thalib fi Ansabi Ali Abi Thalib, dan yang kedua namanya Bahrul Ansab fi Nasabi Bani Hashim. Kemudian bisa dijadikan referensi juga kitab Siru A'lamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian kitab Al-A'lam. Nah, Al-A'lam ini kitab modern yang disusun oleh Khairuddin Az-Zirikli.
Ini semuanya harus diteliti nih, jangan hanya klaim sepihak saja. Demikian, semoga bisa manfaat dan barokah kepada